Istri CEO saya bab 611-620. Aku baik-baik saja. Kenapa kau datang? Tanya Li Qingfeng bingung. Dia menyuruh Xuan Jilu untuk melindungi Suelin, tapi kenapa dia ada di sini bersama gurunya? Alice lah yang memanggilku dan menyuruhku datang, kata Xuan Jilu. Alice adalah ratu informasi klan Taring Serigala. Dia tahu hari ini akan berbahaya, jadi dia memberitahu Daois sebelumnya dan memintanya untuk membawa gurunya. Melihat situasi saat ini, Alice memang benar. Jika dia tidak memberitahu Daois, maka Lily dan klan Taring Serigala akan tamat. King Feng Li, pisau ini memiliki kekuatan meteorit. Ia sedang mengikis tubuhmu. Tetua Tao itu menghampiri King Feng Li dan berkata, "Kau tahu tentang kekuatan ini?" tanya King Feng Li. Tetua Taois itu mengangguk dan berkata, "Ya, aku bersedia. Aku akan mengurus ketidakkekalan hitam dulu, baru menghunus pisau ini untukmu." Dao Zhanglu, kau adalah kepala kuil Gunung Wudang. Apa kau akan melindungi Raja Serigala? Tanya Black Impermanence sambil mengerutkan kening. Ketidakkekalan hitam mengenal Taois tua di depannya. Ia adalah pemimpin Gunung Wudang dan dikenal oleh sebagian besar guru besar. Sebelumnya, ia sangat kuat, tetapi levelnya menurun karena luka yang parah. Ketidakkekalan hitam, Li Qingfeng telah menyelamatkan hidupku. Sebaiknya kau pergi, atau aku akan mengalahkanmu, kata Taois tua itu dengan jelas sambil memegang pengocok. Dao Zhanglu, kau terluka parah 3 tahun lalu. Semua kekuatanmu telah hilang. Apa gunanya melawanku? Ketidakkekalan hitam tidak menganggap serius Taois tua itu. Menghadapi penghinaan dari ketidakkekalan hitam, Taois yang lebih tua tersenyum dan berkata, "Sudah kubilang sebelumnya, Li Qingfeng adalah penyelamatku. Dia menyembuhkan meridianku dan merawat tubuhku." Apa? Meridian dan tubuh yang disembuhkan. Wajah Black Impermanence berubah dan ia terkejut. Ia menatap Taois tua itu dengan saksama. Ia melihat tubuh Taois tua itu dipenuhi kekuatan dan seluruh tubuhnya telah sembuh. Sialan. Li Qingfeng menyembuhkan Lu Daozang, kok aku nggak tahu soal informasi ini. Ketidakkekalan hitam sudah kehabisan kata-kata. Tetapi Black Impermanence ada di sini hari ini karena perintah gurunya untuk membunuh King Feng Li, dia tidak akan pergi begitu saja. Dao Zhanglu, meskipun meridianmu sudah sembuh, kau mungkin kurang kuat dari sebelumnya. Hari ini, izinkan aku menguji tingkat kekuatanmu. Black Impermanence menyeringai dan berjalan menuju Dao Zhanglu. Dia tahu bahwa musuh terkuat adalah Dao Zhanglu karena dia adalah pemimpin Gunung Wudang dan sangat kuat. Meskipun dia pernah terluka sebelumnya, ketidakkekalan hitam tidak berani meremehkannya. Bang! Ketidakkekalan hitam menginjak tanah dengan keras, dan lantai marmer berubah menjadi bubuk. Kekuatannya bahkan lebih kuat daripada Lily dan Raja Neraka. Dengan kekuatan kakinya, Black Impermanence langsung muncul di hadapan sesepuh Taois bagaikan kilat. Telapak Raja Hantu. Ketidakkekalan hitam mengulurkan telapak tangannya yang memancarkan cahaya hitam. Telapak tangannya merobek udara dan melesat ke arah Taois yang lebih tua. Telapak tangan Raja Hantu sangat kuat dan merupakan jurus pamungkas Raja Hantu. Sebagai murid Raja Hantu, Black Impermanence juga mempelajari jurus tersebut. Meskipun dia tidak menyempurnakan telapak tangannya, kekuatannya cukup dahsyat. Baik si botak maupun Alice terhempas oleh telapak Raja Hantu. Dao Changlu menjadi serius. Meskipun telah disembuhkan oleh Li Qingfeng, kekuatannya masih menurun. Jika dia berada di puncak kekuatannya, dia bisa saja menghempaskan ketidakkekalan hitam dengan satu pukulan. Sekarang, jelas dia tidak bisa. Tinju Tai Chi. Dao Zhanglu membentuk lingkaran yin yang dengan tubuhnya. Tinju kanannya membentuk Tai Chi dan menghantamkan pukulan ke arah telapak Raja Hantu milik Black Impermanence. Tai Chi selalu menggunakan kelembutannya untuk melawan kekerasan. Tepat ketika telapak Raja Hantu ketidakkekalan hitam menyentuh tinju Tai Chi, telapak tangan itu disingkirkan oleh Dao Zhanglu. Ia tidak berhasil mendaratkan serangannya pada Taois yang lebih tua. Ketidakkekalan hitam terus menyerang, tetapi setiap serangan dinetralkan oleh tinju Tai Chi. Ia tidak berhasil mendaratkan satu serangan pun ke Taois tua itu. Ghost King Palm dimaksudkan untuk menyerang terus-menerus ke semua titik kematian, tetapi ketika berhadapan dengan Tai Chi Fist, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Setelah menetralkan seluruh serangan Black Impermanence, dia menggunakan kekuatan pinjaman Tai Chi dan kekuatan Black Impermanence untuk mengirim Black Impermanence terbang kembali. Ketidakkekalan hitam terkirim kembali bersama kekuatan itu dan harus menggunakan 5 langkah untuk akhirnya menyeimbangkan tubuhnya. Pakaiannya robek dan napasnya tersengal-sengal. Bahkan dengan luka yang kau buat membuatku mundur, kau layak menyandang gelar Master Kuil Wudang. Black Impermanence menyeringai, tetapi ia mulai berhati-hati. 10 tahun yang lalu, Dao Zhanglu juga seorang guru yang terkenal, seorang guru yang sangat kuat. Reputasinya hancur setelah ia terluka parah. Black Impermanence,
kau tak bisa berbuat apa-apa padaku karena kau hanya SSS plus sempurna. Hanya gurumu, Raja Hantu, yang bisa melawanku. Dao Zhanglu menatap Black Impermanence tanpa ekspresi. Dao Zhanglu, kau menghalangiku membunuh King Fengli. Apa kau yakin ingin menjadi musuh istana Raja Hantu? Ketidakkekalan hitam, sudah kukatakan sebelumnya. King Fengli adalah penyelamatku, jadi aku harus menyelamatkannya. Baiklah, tunggu saja. Tuanku Raja Hantu akan membunuhmu. Black Impermanence mengancam dan pergi bersama Raja Neraka dan klan Raja Hantu yang terluka. Ketidakkekalan hitam tidak mampu melancarkan serangannya dan bahkan sempat dipukul mundur oleh Dao Snaklu selama pertarungan mereka. Ketidakkekalan hitam tahu bahwa ia tidak akan mampu membunuh Li Qingfeng dan ia akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan setelah beberapa saat. Karena itu, ia pun pergi. Tuan, mengapa Anda tidak membunuh Black Impermanence dan Hell King? Melihat bagaimana Black Impermanence pergi bersama yang lain, Xuan Jilu bertanya. Mengenai pertanyaan Xuan Jilu, Taois tua itu tidak mengatakan apa-apa. Setelah memastikan Black Impermanence dan yang lainnya pergi sepenuhnya, wajahnya tiba-tiba memerah. Puci gelombang. Tetua Tao itu tiba-tiba memuntahkan banyak darah. Wajahnya pucat dan ia tampak menua seketika. Tuan, apakah Anda terluka? Ekspresi Xuan Jilu berubah dan bertanya dengan penuh perhatian. Tetua Taois itu mengangguk dan berkata, kekuatanku berkurang drastis akibat luka sebelumnya. Aku harus memaksakan diri untuk meningkatkan kekuatanku saat bertarung melawan ketidakkekalan hitam, dan itu merusak meridianku. Untungnya, ketidakkekalan hitam telah pergi. Jika dia tahu aku terluka, kita akan berada dalam bahaya. Setelah mendengar penjelasan Tetua Tao, Lili dan Lu Xuanji mengerti mengapa Tetua Tao tidak membunuh ketidakkekalan hitam. Itu karena ia terluka dan hanya bisa menakuti mereka. Bab 612. Dunia seniman bela diri leluhur. King Feng, pedang panjang itu tidak bisa dibiarkan di tubuhmu. Energi gelap meteorit itu akan sangat membahayakanmu. Aku akan mencabutnya untukmu, kata Dao Chang sambil mengerutkan kening. Aku sudah mencobanya sendiri, tapi tidak bisa. Apa kau punya cara untuk mengeluarkannya? Li Qingfeng menggelengkan kepalanya, frustrasi. Kekuatan meteorit itu sungguh luar biasa. Hanya dengan metode khusus, ia bisa dilenyapkan. Kekuatan saja tidak ada gunanya, jelas Dao Changlu. Ia pernah melihat senjata yang terbuat dari meteorit dan tahu cara menanganinya. Master Kuil, saya ingin tahu tentang kekuatan ketidakkekalan hitam dan kekuatan yang Anda miliki. King Fengli mengangkat alisnya dan bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu. King Feng berpikir bahwa kekuatan Black Impermanence dalam serangan telapak tangan yang membuat si botak dan Alice terlempar jauh lebih besar daripada miliknya. Mungkin sudah melampaui level SSS. King Feng, kaulah Raja Serigala Afrika, yang terbaik di generasi ini. Berapa kekuatan maksimal pukulanmu? Alih-alih menjawab, Dao Changlu malah bertanya sendiri. Meskipun tidak yakin dengan maksud pertanyaan itu, Li Qingfeng menjawab, saya bisa memukul dengan kekuatan 500 kg di puncak kemampuan saya. Berapa daya 500 kg? Ada contoh sederhana untuk memahaminya, jika Li Qingfeng bertemu harimau atau singa yang sedang menyerang, ia bisa membunuhnya dengan satu pukulan. King Feng, kekuatan pukulan Black Impermanence 5 kali lipat darimu, yaitu 2.500 kg, kata-kata Dao Changlu mengejutkan baik King Feng Li maupun semua orang di sekitarnya. Mustahil. Bahkan aku, raja di level puncak SSS, hanya bisa melepaskan kekuatan 500 kg dalam satu pukulan, bagaimana mungkin Black Impermanence bisa melepaskan 2.500 kg? Apa dia juga seorang raja? Bahkan seorang raja pun tidak memiliki kekuatan sebesar itu, kata Qi Fengli ragu-ragu. Jika orang lain, bukan tetua Tao ini, yang memberitahunya bahwa ketidakkekalan hitam memiliki kekuatan 2.500 kg, Li Qingfeng pasti akan menghajarnya karena omong kosong. Kini ia dipenuhi keraguan dan keterkejutan. Raja Serigala, aku akui kau memang jagoan. Tapi kau hanyalah penguasa dan raja manusia biasa. Di atasmu ada ahli bela diri kuno. Melihat keraguan di mata King Fengli, Dao Changlu berkata, ahli bela diri kuno. Li Qingshan mengerutkan kening. Ini kedua kalinya ia mendengar nama ini. Pertama kali dengan gurunya, Raja Iblis Tepi Angin, yang memberitahunya bahwa tuan ketiga penakluk Li adalah seorang ahli bela diri kuno. Ketika Li Qingshan bertanya tentang para ahli bela diri kuno, gurunya hanya mengatakan bahwa mereka adalah eksistensi yang melampaui manusia biasa. King Feng, para ahli bela diri kuno berada di atas orang biasa. Seni bela diri telah berkembang pesat sejak zaman kuno di Huaxia. Ahli bela diri kuno berasal dari banyak orang yang belajar di berbagai bagian dan aliran seperti Shaolin, Wudang, Ermei, Ghost King Place, Del.
Seniman bela diri kuno adalah sekelompok orang yang berasal dari berbagai aliran dan keluarga. Mereka memiliki cara berlatih yang berbeda dari wushu modern yang terdiri dari pertarungan sanda, tinju, dan taekwondo. Seniman bela diri kuno memiliki cara berlatih yang unik. Yi Jingjing dari kuil Shaolin dan Tai Chi dari Gunung Wudang memang ada di dunia nyata. Seorang prajurit kuno di alam surga bawah kebal dan tidak dapat dilukai oleh pedang atau senjata apapun. Di alam surga tinggi, seseorang dapat berjalan di atas air dan tubuhnya dipenuhi barang curian. Di alam Grandmaster, seorang prajurit kuno dapat terbang di udara dan melukai musuh dengan sehelai daun, membunuh tanpa jejak. Dulu aku seorang prajurit kuno, tetapi kekuatanku sangat berkurang setelah luka parah di meridian bela diri kuno. Yang ingin kukatakan padamu adalah bahwa kekuatan para ahli bela diri kuno berada di luar imajinasimu. Dengan wajah serius, Dao Changlu memberi King Fengli laporan singkat tentang ahli bela diri kuno. Wushu kuno telah ada sejak zaman Shaolin. Hal ini tidak terlihat karena lingkaran wushu kuno telah menetapkan bahwa para pengikutnya tidak boleh mengganggu kehidupan orang biasa. Tentu saja, selalu ada pelanggar hukum. Raja hantu yang mencoba membunuh Lili dari kota Li Feng adalah salah satu contohnya. Tuan Kuil, apakah para ahli bela diri kuno benar-benar lebih kuat dariku? King Fengli masih ragu. Dia adalah penguasa dan raja di Afrika dan dunia ke-8. Sungguh sulit menerima kenyataan bahwa tiba-tiba dia dikuasai oleh sekelompok orang. King Eng, jangan berpikiran sempit. Kau memang yang terbaik di antara orang-orang biasa. Tapi di mata para pendekar kuno, kaulah yang terlemah. Kata-kata Dao Changlu kembali memukul harga diri Li Qingshan. Li Lifeng terkejut dan tak bisa berkata-kata. Kepala kuil, berhentilah menginjak-injak harga diriku. Akulah Raja Serigala yang tak tertandingi di dunia ke-8. Bagaimana mungkin aku direndahkan menjadi yang terlemah? Dao Changlu menggelengkan kepalanya, kekuatan terbesarmu hanya 500 kg, sementara seorang prajurit kuno tingkat terendah bisa memberikan pukulan seberat 1000 kg, tidakkah kau pikir kau yang terlemah? Apa-apaan ini? Bahkan prajurit tingkat terendah pun bisa memberikan pukulan seberat 1000 kg. Li Qingfeng tercengang. Master Kuil, tolong beritahu aku tentang level-level ahli bela diri kuno dan kekuatan ketidakkekalan hitam, tanya King Fengli. Wajar bagi Li Qingfeng untuk ingin tahu lebih banyak tentang para pendekar kuno yang lebih kuat darinya. Jika tidak, ia pasti sudah mati ketika bertemu salah satu dari mereka. Mereka terbagi menjadi 3 tingkatan atau wujud, yaitu alam surga bawah, alam surga tinggi, dan alam Grandmaster. Setiap wujud dibagi lagi menjadi wujud rendah, wujud menengah, wujud master, dan wujud puncak. Yang terlemah adalah tahap awal alam surga bawah yang memiliki kekuatan 1000 kg, Black Impermanence berada di puncak alam surga bawah dan ia dapat melepaskan 2500 kg dalam satu serangan. Li Qingfeng tercengang. Ia adalah penguasa dan raja di antara rakyat biasa, tetapi yang terlemah di mata para pendekar kuno. Suatu hari nanti aku akan mengalahkan para ahli bela diri kuno itu. Dengan tangan terkepal, King Fengli mengumpat dalam hati. Ia percaya diri. Ia hanyalah bocah biasa berusia 8 tahun ketika pergi ke benua serigala bersama gurunya. Setelah bertahun-tahun berlatih keras, ia telah mengalahkan banyak lawan dan menjadi Raja Serigala Afrika. King Feng, sekarang kau sudah tahu sedikit tentang para ahli bela diri kuno. Aku akan mencabut bilah meteorit itu. Tunggu, kenapa kau harus menunggu, bro? Dao Changlu datang ke sisi Li Qingfeng. Ia memegang gagang bilah pedang dan melantunkan beberapa kata dari kitab suci Tao dalam hati. Seberkas cahaya kuning muncul di telapak tangannya. Lalu ia meraih gagangnya dan dalam sekejap, bilah panjang itu pun keluar. Puci gelombang. Dao Changlu memuntahkan darah untuk kedua kalinya. Rupanya, mencabut pedangnya telah membuatnya kehilangan banyak nyawa, membuat lukanya semakin parah. Lili merasakan nyeri tajam di dadanya, dan darah mengucur deras. Sambil menahan rasa sakit, ia mengeluarkan 9 jarum perak dan menusukkannya ke titik akupuntur di sekitar luka untuk menghentikan pendarahan, lalu membalutnya. Setelah itu, ia terhuyung-huyung ke sisi Ruyan Liu. Ia segera melonggarkan tali yang mengikatnya dan memanggil namanya beberapa kali. Ruyan Liu tetap tak sadarkan diri. Jejak darah mengalir dari Ruyan Liu. Li Qingfeng memperhatikan dengan saksama dan tiba-tiba merasa takut. Bayi di dalam perutnya telah diganggu. Bab 613. Ruyan Liu berisiko keguguran. Berdasarkan pengetahuan dan keterampilan medisnya yang luar biasa, Lili melihat sekilas bahwa kehamilan Ruyan Liu terganggu. Darah yang keluar dari tubuhnya merupakan tanda pasti adanya gangguan. Hal ini disebabkan oleh syok dan terikat di kursi dalam waktu lama. Bayinya akan lahir sebulan lagi. Jika dia keguguran, Li Qingfeng akan membalas dendam dengan membunuh.
Istana Raja Hantu, aku akan menghancurkan kalian semua saat aku menjadi seniman bela diri kuno. Kata-kata itu dilontarkan oleh Li Qingfeng dengan penuh kebencian. Istana Raja Hantu telah melukai Ruyan Liu, anggota tim taring serigala, dan dirinya sendiri. Li Qingfeng sangat marah dengan kekuatan jahat prajurit kuno ini. Suatu hari, ia bersumpah akan membunuh mereka semua. Yang lebih menyebalkan bagi Lily adalah bahwa ketidakkekalan hitam telah merebut Raja Yama dari tangannya. Ia ingin menjadi seniman bela diri kuno agar bisa menghancurkan ketidakkekalan hitam menjadi debu. Dengan susah payah menahan amarahnya, Li Qingfeng mengeluarkan 9 jarum perak dan menusukkannya ke titik akupuntur Ruyan Liu. Sulit baginya untuk melakukan ini dalam kondisinya yang terluka saat ini, tetapi nyawa bayinya dipertaruhkan. Ia menggertakkan giginya kesakitan dan memutar jarum-jarum itu dengan sisa tenaganya. Demi menyelamatkan bayinya, Lily memotong jarinya dan memeras setetes darah esensi. Ia mengarahkan darah tersebut ke titik-titik akupuntur, sehingga jarum-jarumnya memiliki kekuatan misterius. 9 jarum berdengung. Bayi itu diselamatkan berkat efek khusus darah esensi. Lily merasa beruntung memiliki darah esensi yang dapat menyembuhkan orang mati dan menumbuhkan daging di tulang. Tampaknya, bayi Ruyan Liu pasti sudah meninggal. Qingfeng Li terjatuh ke tanah dan pingsan akibat pendarahan hebat, kehilangan darah esensi, dan kelelahan. Sungguh suatu keajaiban bahwa Lily bisa bertahan selama ini. Satu-satunya hal yang menopangnya adalah keinginan untuk menyelamatkan bayinya. Setelah tujuan itu tercapai, ia pun pingsan. Bos! Sang Taois bergegas mendekat. Jangan khawatir, Xuanji. Qingfeng hanya kelelahan. Dia akan pulih dengan istirahat beberapa hari. Dao Changlu mendiagnosis dengan cepat. Xuanji Lu mengantar Qingfeng Li, anggota klan Wolf Fang, dan Ruyan Liu menuju Gunung Udang. Luka Lily tidak dapat disembuhkan dengan keahlian rumah sakit biasa. Ia membutuhkan metode luar biasa yang hanya bisa dilakukan oleh tempat-tempat ajaib seperti Gunung Udang. Cincin gelombang. Ponsel Lily Qingfeng berdering. Ia tidak bisa menjawab karena tidak sadarkan diri. Sang Taois tidak siap menjawab sampai ia melihat bahwa itu adalah panggilan Suelin. Ia menepi dan mengangkatnya. Qingfeng. Sudah larut malam dan kau masih belum pulang, kata Suelin cemas. Saat itu pukul 12 malam. Biasanya, Li Qingfeng sudah pulang selarut ini. Suelin merasa khawatir. Kakak. Saya biksu. Jawab Sue Jilu. Jangan ikut. Kita hampir sampai di Gunung Udang. Bos akan pulang kalau sudah sembuh. Hampir sampai di Gunung Udang. Suelin terkejut. Ia frustrasi karena mustahil baginya untuk bepergian sejauh itu di tengah malam. Biksu, apakah luka-luka Qingfeng serius? Suelin bertanya dengan khawatir. Xuanjilu menatap Li Qingfeng dan memutuskan untuk berbohong. Bukan masalah besar. Bos akan kembali beberapa hari lagi. Aku harus pergi sekarang. Sampai jumpa. Suelin merasa gelisah. Ia berencana untuk bertanya lebih lanjut tentang kondisi Li Qingfeng. Jelas terlihat bahwa Lu Xuanji enggan berbicara. Xuanjilu berkendara ke kaki Gunung Udang. Masih pingsan, Li dan Ruyan Liu digendong ke kuil Tao. Kakak senior. Bagaimana kabar kakak Li? Xuan Miao sedang tidur. Ia terbangun karena keributan dan bergegas menghampiri mereka. Xuan Miao sangat berterima kasih kepada Qingfeng Li yang telah menyelamatkan sifunya. Xuan Miao, pergi dan panaskan seember air dengan ramuan herbal. Aku akan memandikannya dengan spons. Lalu, tolong seduh obat tonik. Xuanjilu memberitahu Xuan Miao apa yang harus dilakukan. Dalam keadaan terjaga, Xuan Miao bergegas ke dapur di belakang gunung. Memanaskan air dan menyeduh obat adalah tugas sehari-harinya. Kali ini, klan taring serigala terluka parah. Tak hanya Lily yang terluka dan tak sadarkan diri, si botak, Dewa Kematian, dan Alice juga terluka. Kerugian mereka belum pernah seberat ini sejak klan ini berdiri. Beruntunglah Taois tua itu datang menyelamatkan di menit-menit terakhir dan memaksa Black Impermanence mundur, atau Qingfeng Li dan seluruh klan akan dibantai. Setengah jam kemudian, Xuan Miao membawa air panas dan Taois membersihkan kotoran dan darah dari tubuh Lily. Si botak dan yang lainnya pun mandi. Biksu memberi makan Qingfeng Li sedikit tonik setelah mandi spons. Guru, kapan bos akan bangun? Tanya Biksu Dao Changlu. Dao Changlu terbatuk. Jangan khawatir, Xuanji. Dia akan datang besok pagi. Katakan padanya untuk menjemputku saat dia bangun. Aku akan pergi menyembuhkan lukaku sendiri. Dao Changlu meminta biksu untuk menjaga Li Qingfeng. Kemudian, ia berjalan ke belakang kuil untuk memulihkan meridiannya yang terluka lagi dalam pertempuran melawan ketidakkekalan hitam. Pergilah dan jaga tuan. Aku di sini untuk menjaga bos, kata Taois kepada Xuan Miao. Xuan Miao mengangguk.
Ia berjalan ke kamar Dao Changlu sambil membawa semangkuk tonik. Bos, tolong bangun. Biksu itu menatap Li Qingfeng dengan kekhawatiran yang mendalam di matanya. Di ruangan lain, Alice sedang merawat Ruyan Liu yang tak sadarkan diri. Sebagai seorang wanita, ia tahu wanita itu sedang hamil. Dan ayahnya, tak diragukan lagi, adalah Raja Serigala. Melihat ketidakkekalan Ruyan Liu yang begitu indah, Alice merasa sedikit cemburu. Meskipun iri, Alice tetap akan menjaga Ruyan Liu dengan baik karena dia adalah wanita Raja Serigala. Bab 614. Suelin ingin pergi ke Wudang. Villa nomor 13, Istana Mulia. Mengenakan piyama putih, Suelin tak bisa tenang sepanjang malam. Matanya yang cerah dipenuhi kekhawatiran akan nasibnya. Suelin dikaruniai sosok yang menawan. Piyamanya tak mampu menyembunyikan lekuk payudaranya yang menggerahkan. Dengan kulit putih susu dan lekuk tubuh sensualnya, ia selalu menarik perhatian kemanapun ia pergi. Dia mondar-mandir di lorong dengan sepasang sandal katun. Saat itu pukul 1 dini hari dan dia terjaga penuh kecemasan. Dia terus dihantui perasaan gelisah sejak panggilan telepon dengan Mong. Ziyi, apa menurutmu Qingfeng sedang dalam masalah? Suelin bertanya pada Ziyi Miao dengan cemas. Suelin dan Ziyi Miao kini cukup dekat setelah saling mengenal cukup lama. Suelin memanggil Ziyi Miao dengan nama depannya, dan hari ini ketika beberapa penjahat mencoba mendekati Suelin, Ziyi Miao mengusir mereka dengan cambuknya. Suelin sangat berterima kasih atas perlindungan Ziyi Miao. Sebagai perempuan modern dengan pemahaman kontemporer tentang pangkat, Suelin menganggap Ziyi Miao sebagai teman, bukan pelayan. Tenang saja, Nyonya. Tuanku akan baik-baik saja, jawab Ziyi Miao. Dia sangat percaya pada Li Qingfeng, lagi pula, dialah Raja Serigala Afrika yang mengalahkannya hanya dengan satu gerakan di Miaojiang. Ziyi, sudah kubilang berkali-kali untuk tidak memanggilku Nyonya. Aku setahun lebih tua darimu, jadi panggil saja aku Suster Sue. Qingfeng Li adalah majikanku dan kau adalah istrinya. Aku seharusnya memanggilmu Nyonya. Aku akan marah kalau kau memanggilku Nyonya lagi. Panggil saja aku Suster Sue. Baiklah, Kakak Sue. Dengan sedikit cemberut, Ziyi Miao menyerah dengan enggan. Suelin tersenyum melihat kepasrahannya. Senyum di wajahnya yang cantik langsung sirna ketika pikirannya tertuju pada Li Qingfeng. Ia punya firasat buruk tentang Li Qingfeng. Ziyi, aku sangat khawatir dengan suamiku. Ayo kita pergi ke Gunung Wudang. Kegelisahannya semakin menjadi-jadi seiring berjalannya waktu. Ziyi Miao mengerutkan kening, sekarang sudah jam 1 pagi dan Gunung Wudang cukup jauh dari sini. Lebih baik kita pergi besok. Suelin menggelengkan kepalanya. Ia berkata dengan gelisah, Ziyi, aku punya firasat buruk. Aku ingin kau ikut denganku ke Gunung Wudang sekarang. Tergerak oleh perhatian Suelin terhadap gurunya, Ziyi Miao merasa sedikit iri terhadap Qingfeng Li karena memiliki istri yang begitu berbakti. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Saat itu pukul 1 dini hari. Suasana sepi, orang-orang masih terlelap tidur. Salju mulai turun. Malam yang dingin itu sunyi senyap, tanpa ada pergerakan manusia atau hewan. Ziyi Miao membuka pintu dan mengerutkan kening melihat butiran salju yang berterbangan. Sekarang sedang turun salju, Saudari Sue, dan ini juga sudah jam 1 pagi. Bagaimana kalau kita pergi besok? Miao Ziyi mencoba membujuk Suelin. Tidak. Aku harus pergi menemui suamiku sekarang. Tekad terpancar di wajah Suelin yang menawan. Ketika biksu menjawab panggilan telepon, Suelin sudah tahu ada yang tidak beres. Jika Lili hanya terluka, ia pasti akan mengangkat panggilan ini. Hanya satu situasi yang membuatnya tidak dapat melakukan tindakan sederhana ini, yaitu pingsan. Suelin adalah wanita yang cerdas. Ia membuat penilaian yang tepat tentang ketidaksadaran Li hanya berdasarkan fakta bahwa ia tidak dapat mengangkat telepon. Ia juga menarik kesimpulan lebih lanjut bahwa Li pasti terluka parah jika ia koma. Deduksi cerdasnya sangat mendekati situasi sebenarnya. Merasakan tekad Suelin, Ziyi pun menurut. Ia meminta Suelin untuk berpakaian hangat. Dingin sekali. Hembusan angin dingin menyerbu disertai butiran salju saat Suelin membuka pintu. Suelin kembali ke kamar tidurnya di lantai 2 dan turun dengan jaket bulu angsa tebal. Ayo pergi. Suelin mengendarai mobil keluar dari garasi dan menuju ke arah Gunung Wudang. Salju semakin lebat. Jalanan segera tertutup salju putih dan beberapa tempat menjadi licin karena suhu rendah di pagi hari. Dipenuhi kekhawatiran untuk Qingfeng Li, Suelin melaju kencang. Beberapa kali mobilnya hampir terpental ke selokan pinggir jalan. Jalannya licin karena salju. Kau harus pelan-pelan. Sebagai seorang Santa Miaojiang, Ziyi Miao belum pernah mengendarai mobil dan jarang bepergian dengan mobil.
Hatinya berdebar kencang ketika Suelin mengemudi dengan gegabah di jalan bersalju yang licin. Kecelakaan. Saat Zi Miao memperingatkan, mobil tergelincir dan menabrak tiang batu di pinggir jalan. Tiang batu itu retak dan bagian depan mobil terdistorsi. Kepala Suelin hampir saja terbentur jendela depan, seandainya saja kantung udara yang terjulur ke depan melindunginya. Bahkan dengan perlindungan itu, ia tetap merasakan gegar otak yang hebat di kepalanya. Untungnya saat itu baru lewat pukul 1 pagi dan jalanan hampir kosong dalam cuaca bersalju seperti ini. Mereka pasti akan mendapat masalah besar jika menabrak orang. Suelin mencoba memutar balik mobil, tetapi mobilnya mati. Sirkuit di bagian depan rusak. Kita tidak bisa sampai ke Gunung Wudang. Kamu harus panggil bengkel mobil untuk memperbaikinya, saran Zi Miao. Dengan wajah frustrasi, Suelin tampak seperti Li Qingfeng saat ini. Ia tidak bisa berbuat apa-apa selain memanggil petugas pemeliharaan. Karena masih pagi dan cuaca bersalju, para tukang reparasi mobil enggan datang. Suelin terpaksa menjanjikan hadiah 3 kali lipat dari harga biasanya sebelum seorang tukang reparasi menerima tawaran itu. Di saat yang sama, Lily masih koma, sama sekali tidak menyadari apapun di sekitarnya. Seandainya ia tahu Suelin menabrakkan mobilnya saat mencoba menemuinya di tengah cuaca bersalju, ia tidak akan pernah mengizinkannya datang. Biksu tersebut memberi makan obat-obatan tonik kepada Li dari daerah terpencil di pegunungan. Kualitas tinggi ramuan tersebut memastikan keberhasilan pengobatan. Energi penyembuhan yang terkandung dalam tonik mengalir ke tubuhnya dan menyembuhkan kulit, otot, dan meridiannya yang terluka. Setelah menyerap khasiat obat dari ramuan tersebut, wajah Li kembali merona. Ki dan darahnya pun pulih, dan napasnya pun menjadi panjang dan teratur. Dia masih pingsan, tetapi tubuhnya sedang memperbaiki dirinya sendiri. Bab 615. Biksu menyambut Suelin. Hari kedua. Salju semakin tebal dan menutupi tanah. Ruyan Liu membuka matanya, masih merasa pusing. Baik dia maupun bayinya yang belum lahir terluka sehari sebelumnya. Berkat keterampilan medis Lily yang luar biasa, mereka diselamatkan oleh akupuntur dan darah esensinya. Nona Liu, Anda sudah bangun. Alice mengedipkan matanya yang cerah, senang. Ia tahu bosnya pasti senang mengetahui wanita ini telah sadar dari koma. Ruyan Liu mengangguk, siapa kamu? Dia hanya mengenal Li dan Biksu Li Qingfeng, dan belum pernah bertemu anggota klan taring serigala lainnya. Wanita asing itu sangat cantik, bermata biru, dan berambut pirang. Nona Liu, saya Alice, bawahan Raja Serigala. Alice memperkenalkan dirinya sambil tersenyum. Ruyan Liu tiba-tiba teringat bahwa Li Qingfeng terluka parah sebelum pingsan. Dengan cemas, ia berjuang untuk bangun dan mencoba turun dari tempat tidur. Kamu baru saja sadar dari koma. Kamu butuh istirahat. Alice mencoba menghentikannya. Ruyan Liu menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku harus menemui Li Qingfeng. Ruyan Liu bertekad, tetapi Alice menyerah dan membawanya mengunjungi Li Qingfeng. Lily masih pingsan, tetapi wajahnya sedikit merona dan napasnya stabil. Ia pulih dengan cepat dari luka-lukanya. Mengapa kamu di sini? Biksu itu terkejut. Biksu, aku di sini untuk menjenguk Qingfeng. Lukanya sudah sembuh dan dia akan segera pulih. Istirahatlah, aku di sini untuk merawatnya. Tidak. Aku ingin merawatnya, desak Ruyan Liu. Dengan wajah pucat, Ruyan Liu masih merasa sedikit pusing. Meskipun merasa tidak nyaman, ia mengambil handuk dan merendamnya dalam air panas. Ia memerasnya hingga kering, lalu mengusapkannya ke dahi Qingfeng dengan hati-hati. Pada saat yang sama, Suelin telah tiba di Gunung Wudang. Karena perbaikan mobil dan jalan bersalju, mereka membutuhkan waktu hampir semalaman untuk sampai ke tujuan. Zi, kita harus mendaki gunung. Tanpa makan atau istirahat, Suelin dan Zi mulai mendaki gunung. Salju menutupi jalan setapak pegunungan yang berkelok-kelok, bebatuan, dan pepohonan di sepanjang jalan. Beberapa balok salju jatuh tak beraturan di dekatnya. Zi Miao menjaga Suelin dengan hati-hati dan menghalau bongkahan salju yang jatuh sebelum mengenai Suelin. 2 jam kemudian, sebuah kuil Tao yang megah muncul di hadapan mereka. Dibangun dengan batu bata abu-abu dan ubin hijau, kuil itu tampak kuno dan berat. Di halaman depan kuil terdapat sebuah pembakar dupa besar. Karena salju, hari ini tidak ada pengunjung dan pembakar dupa itu kosong melompong. Suelin dan Zi Miao sedang bersiap memasuki kuil ketika mereka dihentikan oleh seorang Taois cilik. Ia adalah seorang pemuda tampan berusia sekitar 15 hingga 16 tahun. Hari ini turun salju. Kuil ditutup dan tidak menerima pengunjung, kata Taois kecil itu kepada mereka. Tentu saja, itu hanya alasan. Alasan sebenarnya adalah Li Qingfeng membutuhkan tempat yang tenang untuk beristirahat.
Taois kecil itu tidak ingin ada gangguan dari luar. Adik kecil, kita harus masuk untuk mencari seseorang. Tolong izinkan kami masuk. Zi Miao terhibur oleh Taois kecil yang cantik itu. Saya sudah dewasa, bukan adik siapapun. Oh, orang dewasa. Apakah kamu punya nama? Tentu saja. Namaku Xuan Miao. Xuan Miao, bisakah kau memperbolehkan kami masuk? Tanya Zi Miao dengan ekspresi suci. Xuan Miao menggelengkan kepalanya, tidak. Kuil ditutup hari ini. Tidak ada yang diizinkan masuk. Kesal dengan sikap keras kepala Xuan Miao, Zi Miao bersiap untuk masuk dengan paksa. Suelin menahannya dan menggelengkan kepala, merasa tidak bijaksana memasuki kuil biksu dengan paksa. Xuan Miao, aku di sini untuk Li Qingfeng. Biksu itu saudara Li Qingfeng, dan aku juga mengenalnya. Kakak yang cantik sekali. Menatap wajah Suelin yang mencolok dan mata yang menawan, Xuan Miao tersipu. Dengan banyaknya orang yang datang ke sini untuk membakar dupa dan berdoa memohon kebahagiaan, ia telah melihat banyak keindahan, tetapi tak satu pun dari mereka yang mampu mendekati wanita yang berdiri di hadapannya. Wanita itu tampak bak dewi baginya. Melihat wajah Xuan Miao yang memerah dan tatapan mata yang menghindar, Suelin merasa geli. Xuan Miao, bolehkah aku masuk? Ulangnya. Malu aku. Kenapa aku jadi terdiam di depan seorang dewi? Xuan Miao memaki dirinya sendiri dalam hati. Saudari Dewi, apakah Anda benar-benar mengenal Biksu Sixiong saya? Tanya Xuan Miao dengan heran. Suelin mengangguk. Ia agak bingung, ini pertama kalinya seseorang memanggilnya, Dewi. Kakak senior memintaku untuk mencegah siapapun memasuki kuil. Karena kau bilang kau mengenalnya, tolong tunggu di sini sementara aku melapor padanya. Wajah Xuan Miao masih memerah, ia berlari ke belakang gunung karena malu. Kau telah membuat Taois kecil itu kehilangan akal sehatnya, Zi Miao tertawa. Suelin juga merasa geli. Xuan Miao masih remaja, dan wajar saja jika ia terkesima dengan kecantikannya. Tak lama kemudian, Xuan Miao keluar bersama biksu. Kakak, kenapa kamu di sini? Biksu berlari ke depan dan bertanya dengan hormat. Dia telah memberitahu Suelin melalui telepon untuk tidak datang dan bahwa bos akan kembali dalam beberapa hari. Ketika dia melihat bosnya masih pingsan, Suelin pasti akan tahu bahwa dia telah dibohongi. Aku punya firasat buruk, jadi aku harus memeriksa suamiku, Suelin menjelaskan. Dewi, kau sudah menikah. Xuan Miao mengernyitkan hidung manisnya, terkejut mendengar berita itu. Tamparan. Biksu itu memukul kepala Xuan Miao dengan telapak tangan kanannya. Suami Suelin adalah bosnya, Li Qingfeng. Jangan panggil dia Dewi. Panggil dia saudari. Suelin mengangguk menanggapinya. Sungguh pria yang bahagia, saudara Li. Istrinya sangat cantik. Xuan Miao dipenuhi kekaguman. Biksu, tolong bawa aku ke Qingfeng. Ada sedikit kecemasan dalam suara Suelin. Dengan penundaan akibat salju dan kecelakaan mobil, Suelin menjadi tidak sabar. Ia tidak sabar untuk bertemu dengan Li Qingfeng. Biksu itu mengangguk, bersiap untuk mengantarnya ke kamar Li Qingfeng. Ekspresinya berubah ketika sebuah pikiran muncul di benaknya. Ruyan Liu saat ini sedang berada di kamar Li Qingfeng, merawatnya. Bab 616. Wanita berjuang untuk merawat Raja Serigala. Jika Suelin melihat Ruyan Liu, apa yang akan terjadi? Biksu itu mendengar Li Qingfeng berkata bahwa kedua wanita itu selalu bertengkar seperti kucing dan anjing setiap kali bertemu. Pikiran itu begitu meresahkan hingga Mong tak bisa menggerakkan kakinya. Suelin mendesak, tunggu apa lagi? Tolong bawa aku ke Qingfeng. Hari itu dingin dan bersalju, tetapi Mong mulai berkeringat karena gelisah. Kalau saja waktu itu tiba, biksu pasti langsung membawa Suelin ke bos. Tapi sekarang bukan waktu yang tepat. Bos akan pulih dalam 2 hari. Kurasa sebaiknya kau pulang saja dan aku akan membawakan bos kepadamu, kata Mong hati-hati. Suaranya yang kecil, nadanya yang ragu-ragu, dan sikapnya yang hati-hati membuat Suelin semakin curiga. Suelin mengerutkan kening dengan curiga. Ia mengeluh, biksu, aku berkendara semalaman tanpa tidur sedikit pun ke Gunung Udang, dan kau ingin aku kembali. Apa maksudmu? Merasakan kemarahan Suelin, Mong menjadi lebih gelisah dan keringat mulai mengalir dari dahinya. Baiklah. Aku sudah berusaha sebisa mungkin untuk menghindari ini. Bos, aku tidak bisa menghentikan suster menemuimu. Dalam hati, Mong mencoba menghibur dirinya sendiri. Kakak, aku akan membawamu ke bos. Apapun yang kau lihat, ingatlah untuk tetap tenang. Biksu menasihati dengan suara rendah, takut Suelin akan marah ketika melihat Ruyan Liu. Suelin mengangguk setuju dan mengikuti biksu ke dalam kuil. Ia masih bertanya-tanya mengapa biksu berusaha mencegahnya bertemu suaminya. Saat Suelin membuka pintu, raut wajahnya berubah.
Di dalam ruangan, seorang wanita cantik sedang merawat Lily, mengusap dahinya dengan handuk. Dan wanita menawan itu tak lain adalah Ruyan Liu, saingannya dalam cinta dan wanita yang tidak disukainya. Ruyan Liu, dasar perempuan jalang penggoda. Kau merayu lelakiku lagi. Suelin menyipitkan matanya. Semangatnya merosot dan tiba-tiba ia ingin membunuh. Suelin menoleh dan memelototi biksu. Rupanya, dia tahu Ruyan Liu ada di sini merawat Li Qingfeng, jadi dia mencoba mencegahnya masuk. Biksu yang malu itu sedang mengeringkan keringat dingin di dahinya. Ia begitu ketakutan oleh tatapan Suelin sehingga ia tanpa sadar mundur selangkah. Ia tahu Suelin marah atas tipuannya. Mendengar suara pintu terbuka, Ruyan Liu menoleh melihat Suelin di pintu masuk dan memperhatikan cahaya dingin di matanya. Fix. Nona Liu, apa yang kau lakukan di sini? Suelin menghampiri Ruyan Liu. Ia tadinya ingin mengatakan, Vixen, tetapi berubah pikiran karena ada orang lain di ruangan itu. Ruyan Liu tersenyum, Qingfeng terluka. Aku di sini untuk merawatnya. Saya istrinya dan saya akan menjaganya. Sebaiknya kau pergi. Kurasa tidak. Qingfeng terluka saat mencoba menyelamatkanku. Sudah tugasku untuk merawatnya. Menyelamatkanmu. Apa yang terjadi? Ceritanya panjang. Aku diculik orang jahat dan hampir mati. Li Qingfeng mengalahkan mereka dan menyelamatkanku. Selama proses itu, dia terluka. Dia adalah pangeran tampan dan penyelamatku. Ruyan Liu menatap Suelin dengan provokatif. Sial. Mereka bertengkar lagi. Li Lili meratap dalam hati. Ia baru saja terbangun dan hendak bangun ketika mendengar suara Suelin yang membuatnya terpaku di tempat tidur. Setiap kali dia berada di ruangan yang sama dengan kedua wanita ini, dia akan sakit kepala. Dia lebih suka menghadapi musuh daripada situasi ini. Suelin marah karena Li Qingfeng terluka karena Ruyan Liu. Namun, ketika ia melihat luka dan bekas luka di tubuh Li Qingfeng, kemarahannya berubah menjadi kekhawatiran. Luka dalam Qingfeng Li telah disembuhkan sementara luka-luka dan bekas lukanya masih terlihat buruk dan serius. Yang paling buruk adalah bekas luka bundar di dada Lily, bekas luka akibat tusukan pisau meteorit. Saat Suelin melihatnya, ia merasakan sakit yang menusuk di dalam. Dia tidak menyukai Ruyan Liu tetapi luka Qingfeng Li adalah prioritas utama sekarang. Suelin berjalan mendekat dan mulai membersihkan bekas luka di dadanya dengan handuk. Nona Lin, saya bisa mengurusnya. Kenapa Anda tidak pulang saja? Li Qingfeng terluka dan hampir mati untuknya. Ruyan Liu sangat tersentuh dan bersyukur. Ia bertekad untuk merawat Li Qingfeng dan ia tidak suka melihat Suelin. Yang seharusnya pergi itu kamu. Aku istrinya, dan kamu tidak punya hak untuk mengurusnya. Suelin mencibir. Kompetisi telah dimulai. Ruyan Liu mengambil handuk dan kembali menggosok dahi Lily, sementara Suelin membersihkan dadanya. Dirawat oleh dua wanita cantik, Lily menikmati perhatian mereka, tetapi di dalam hatinya ia merasa tersiksa. Ia sangat ingin membuka mata, tetapi ia takut menghadapi situasi ini. Ia merasakan penderitaan sekaligus kenikmatan. Di ruang bawah tanah yang kedalamannya ratusan meter di dalam tanah Ghost King Villa, kota Tianjing. Ketidakkekalan hitam membawa Raja Neraka ke ruang bawah tanah. Belati pemburu kehidupan yang tertancap di dada Raja Neraka telah dicabut oleh ketidakkekalan hitam. Karena luka parahnya, wajah Raja Neraka sangat pucat. Raja Hantu sedang bereksperimen dengan ramuan merah. Wajah pucatnya tampak gembira karena obat cloning supernya terbukti berhasil dalam eksperimen tersebut. Ia dapat mengkloning 4 orang sekaligus, sehingga meningkatkan kekuatan tempurnya 4 kali lipat. Maafkan saya, Guru. Saya gagal. Raja Neraka menundukkan kepalanya. Ia adalah Raja Neraka yang berkuasa di hadapan orang lain, tetapi di hadapan gurunya, ia merasa rendah diri seperti semut karena ia tahu betapa berkuasanya gurunya. Kau tak berguna. Di mana Raja Lang? Raja Hantu meliriknya. Suaranya dingin dan tanpa ampun. Dengan wajah pucat, Raja Neraka menjawab dengan suara terbata-bata, Tuan, Raja Lang dibunuh oleh Raja Serigala. Raja Hantu mengerutkan kening. Ia tidak menyangka Raja Lang yang perkasa akan dibunuh oleh Raja Serigala. Sepertinya ia harus mengevaluasi kembali kekuatan tempur Raja Serigala. Ketidakkekalan hitam, aku mengirimmu untuk membunuh Raja Serigala. Bagaimana kau bisa gagal dalam misi ini? Sebagai murid kedua Raja Hantu, ketidakkekalan hitam sangat kuat di tahap puncak alam surga tinggi. Membunuh seorang guru dan raja rakyat biasa seharusnya mudah. Guru, saya dihentikan oleh Dao Changlu, guru kuil tahu Gunung Udang, jelas Black Impermanence dengan ekspresi yang berubah. Meskipun ia adalah salah satu murid kesayangan Raja Hantu, Black Impermanence memandang gurunya dengan kagum dan takut. Bab 617. Raja Neraka memasuki pelatihan pintu tertutup.
Raja Hantu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, 3 tahun yang lalu, Dao Zhang dipukuli habis-habisan, kemampuannya melemah dan dia hampir di ambang kematian. Bagaimana dia bisa menghentikanmu? Dia mengira Black Impermanence berbohong, jadi nadanya sangat acuh tak acuh. Guru, King Feng lah yang menyembuhkan denyut nadi Dao Zhang yang buruk, dan kemampuannya telah pulih dengan pesat. Aku bukan lawannya di sini. Wajah Hei Wuming tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru menjelaskan, takut gurunya akan menghukumnya. Seberkas cahaya dingin melintas di mata Raja Hantu. Apa yang terjadi dengan Dao Zhang? Ia tahu secara alami, itu adalah kepala kuil di Gunung Udang. Puluhan tahun yang lalu, ia pernah menjadi petarung fenomenal, ahli bela diri kuno, tetapi kemudian ia terluka parah dalam sebuah serangan mendadak. Jika Dao Zhang memang penyelamatnya, dia seharusnya berada di Gunung Udang sekarang. Kita belum bisa membunuhnya. Kirim orang-orang istana Raja Hantu untuk memata-matai King Feng. Begitu dia kembali ke kota Laut Timur, kita akan kirim orang untuk membunuhnya. Raja Hantu tertawa mengerikan dengan nada yang penuh niat membunuh. Baik, Tuan. Black Impermanence mengangguk, berbalik, dan keluar dari lab, ia mulai bersiap mengirim orang untuk memata-matai King Feng. Raja Neraka melihat Black Impermanence pergi, dia ingin pergi juga. Hei, apakah aku sudah melepaskanmu? Kata Raja Hantu dengan nada bermusuhan dan nada tidak puas. Tidak dapat membunuh Li Qingshan membuat Raja Hantu sangat tidak senang, karena ia adalah putra dari Tuan ketiga Li yang tiran, dan mereka adalah musuh bebuyutan. Meskipun ia telah melemparkan Li Qingshan ke tebing di area terlarang, ia ingin mengakhiri garis keturunannya dan membunuh putranya, serta menghancurkan akarnya. Raja Hantu menaruh harapan besar pada Raja Neraka. Ia bahkan memberikan segalanya, tim pribadinya yang kecil, ramuan cloning, dan bahkan ramuan penguat kekuatan. Yang mengejutkannya, semuanya gagal, Raja Neraka hanyalah sebuah kegagalan. Tuan, mengapa Anda ingin saya tinggal? Apakah masih ada lagi yang Anda minta? Wajah Raja Neraka menegang. Setelah semua kegagalannya kali ini, di mata sang guru, ia pasti meninggalkan kesan yang buruk. Pergilah ke arena pelatihan neraka untuk latihan tertutup, lalui 18 tingkat neraka, lalu kembali lagi, kata Raja Hantu acuh tak acuh sambil tertawa. Arena pelatihan neraka. Setelah mendengar tempat ini, wajah Raja Neraka memucat, matanya dipenuhi ketakutan. Tak seorang pun di luar sana tahu tentang teror ini. Sebagai anggota Istana Raja Hantu, ketakutan itu sudah diketahui. Lapangan latihan neraka, seperti namanya, ingin Anda menjalani pelatihan di neraka. Ada 18 tingkat, dan Anda harus berlari menembus tumpukan pisau, melompati lautan api, dan pot-pot minyak, dan sebagainya. Raja Hantu memiliki banyak anak didik, tetapi hanya sedikit yang berhasil melewati semua 18 level, Anda bisa menghitung mereka yang berhasil dengan 2 tangan. Dari semua anak didik, hanya Master White Impermanence dan 2 saudara Black Impermanence yang berhasil, tetapi bahkan mereka terluka parah setelah semua itu dan hampir mati. Tuan, lapangan latihan neraka terlalu mengerikan, aku tidak mau pergi. Raja Neraka menggelengkan kepalanya, sama sekali tidak ingin pergi. Sampah kau kehilangan tunanganmu Ruyan karena Raja Serigala. Keluargamu dikalahkan oleh Raja Serigala, dan kau bahkan tak bisa mengalahkannya. Sekarang kau bahkan tak mau pergi ke lapangan latihan neraka, kau akan jadi pecundang seumur hidupmu. Raja Hantu menatapnya tajam dengan nada merendahkan. Soal teror di medan latihan, Ghost King sangat menyadari hal itu. Dia pernah berada di sana saat masih muda, dan hampir mati saat melewati level-levelnya. Namun, dia tahu, jika kamu menyelesaikan semua level, kamu akan menjadi tak terkalahkan. Setelah mendengar teguran guru, Neraka mengepalkan tinjunya dan kuku-kukunya menusuk telapak tangannya. Darah segar mengucur dari telapak tangannya, tetapi ia tidak merasakan sakit. Membayangkan Raja Serigala saja sudah membuatnya marah. Ia berharap Raja Serigala mati, dan ingin mencabik-cabiknya menjadi 8 bagian. Ini, buku teknik Raja Hantu, akan kuberikan padamu sekarang. Selama kau melatih teknik bela diri kunomu hingga tingkat ketiga, akan sangat cepat dan mudah bagimu untuk membunuh Lily. Raja Hantu tersenyum acuh tak acuh dan memberikan buku hitam itu kepada Raja Neraka. Teknik Raja Hantu. Melihat buku seni bela diri di tangannya, Raja Neraka dipenuhi kegembiraan. Buku seni bela diri kuno ini berisi teknik-teknik terbaik Raja Hantu. Selama kau berlatih dengan baik dengan buku ini, kau akan menjadi ahli seni bela diri kuno. Guru, aku pasti akan berlatih dan mempelajari teknik Raja Hantu, lalu lulus ujian dan membunuh King Feng, kata Raja Neraka dengan wajah gembira. Raja Neraka membungkuk dan memberi hormat dengan telapak tangan mengepal. Ia berbalik dan menuju ke lapangan latihan neraka. Ia akan mengasingkan diri dan melanjutkan latihannya. Gunung Udang, di dalam ruangan di Kuil Tao.
King Feng berbaring di tempat tidurnya, merasakan kenikmatan sekaligus siksaan. Tangan Suelin yang lembut dan halus, seindah batu giok, terasa sejuk. Saat dimandikan dalam pelukan Suelin, ia bisa merasakan gelombang dingin itu. Telapak tangannya agak merah, seolah-olah ada bola api yang menyala di dalamnya. Ia terus-menerus mengusap dahinya, membuatnya merasakan aliran panas. Bagi kedua perempuan ini, bukan hanya kepribadian mereka yang berbeda, tetapi konstitusi tubuh mereka pun berbeda. Konstitusi yang satu dingin, sedingin es, sementara konstitusi yang lain panas, sehangat es. Luka-luka di tubuh King Feng telah berubah menjadi koreng. Awalnya, cukup dilap sekali dengan handuk hangat. Namun, kedua wanita itu bertengkar seolah-olah mereka sedang melihat siapa yang lebih baik dalam merawat orang, jadi mereka akhirnya terus-menerus mengelapnya dengan handuk. Diusap sekali, diusap lagi sekali, lalu lanjut dan ulangi. Tubuhnya diusap ratusan kali. Seseorang akan menikmatinya jika diusap sekali, tetapi jika diusap ratusan kali, itu bukan kenikmatan, melainkan siksaan. King Feng tidak tahan dengan pembersihan kedua wanita itu, yang bisa dilakukannya hanyalah membuka matanya dengan berat hati dan memutuskan untuk bangun. Sayang, kamu sudah bangun. Bos, kamu sudah bangun. Melihat King Feng terbangun, Suelin dan Ruyan serta seluruh murid berseri-seri karena kegembiraan dan kegembiraan dalam suara mereka. Batuk-batuk. King Feng tidak bisa mengatakan bahwa ia sebenarnya sudah bangun selama ini, ia hanya berpura-pura tidur sepanjang waktu, kalau tidak, orang-orang di sekitarnya pasti akan marah. Ia hanya bisa batuk 2 kali dan berpura-pura baru bangun. Aku agak lapar. Kalian berdua, berhenti membersihkanku, bisakah kalian ambilkan aku sesuatu untuk dimakan? Lidah. Bos, ini sup obat. Karena kamu sudah bangun, minumlah sebanyak mungkin. Ini akan membantu menyembuhkan lukamu. Biksu itu segera membawakan mangkuk pertama kepada King Feng. King Feng mengerutkan kening dan berkata, aku lapar, aku tidak mau obat, pergi ambilkan aku sesuatu untuk dimakan. Petik 2. Tadi malam ketika dia pingsan, biksu itu sudah memberi makan obat ke perutnya, jadi sekarang obat itu sudah ada di dalam tubuhnya. Dia sudah kenyang, jadi dia tidak bisa minum lagi. King Feng ingin makan makanan padat, Suelin dan Ruyan keduanya berdiri dan berjalan menuju dapur dan ingin secara pribadi membuat makanan untuk King Feng. King Feng tahu Ruyan sedang hamil dan Suelin tidak tidur semalaman. Dia berhasil sampai di sini semalaman di tengah salju, dan dia merasa sangat bersyukur. Dia tidak ingin salah satu dari mereka memasak, tetapi keduanya sekarang bersaing satu sama lain, bersikeras memasak untuk King Feng. Suelin pergi ke dapur, membuat telur dan sup mie tomat untuk King Feng, dan Ruyan membuatkannya potongan daging babi goreng dalam sup mie. Ketika kedua wanita itu membawakan masakan mereka, King Feng ragu-ragu. Haruskah ia mencicipi masakan Suelin dulu, atau masakan Ruyan dulu? Itulah pertanyaan yang sulit. Bab 618. Kesempatan untuk King Feng. Suelin tersenyum lembut dan manis, mengangkat mie dari sup tomat sementara Ruyan melakukan hal yang sama untuk sup mie babinya, keduanya mengarah ke mulut King Feng. Hal ini membuatnya sangat tertekan. Yang bisa ia lakukan hanyalah membuka mulut lebar-lebar dan menghabiskan kedua hidangan yang dibuat oleh kedua wanita ini. Suelin dan Ruyan tidak bergeming, bahkan untuk memberinya makan. Mereka terus-menerus memaksanya menyuapi mie dari mulut King Feng. Para biksu di samping mereka menutup mulut, berusaha keras menahan tawa. Ini pertama kalinya mereka melihat bos mereka diperlakukan seperti ini oleh para wanita, dan bahkan tidak bisa marah karenanya. Untungnya, nafsu makan King Feng besar. Ia menghabiskan kedua hidangan yang disiapkan para wanita itu, tetapi masih merasa agak kenyang. Sayang, menurutmu siapa yang membuat hidangan lebih enak? Tanya Suelin sambil mengedipkan matanya. Ya, coba ceritakan pada kami masakan siapa yang paling kamu sukai, tanya Ruyan sambil mengerucutkan bibir merah menyalanya. King Feng memutar matanya, merasa pertanyaan ini menyebalkan. Bisakah kalian berdua mengajukan pertanyaan yang membangun? Bertanya siapa yang membuat makanannya lebih enak? Aku bukan anak berusia 3 tahun, aku menolak menjawab pertanyaan ini. Petik 2. King Feng tidak mau menjawab, tetapi kedua wanita itu tidak setuju. Mereka ingin membandingkan dan mengalahkan satu sama lain. Oh ya, bos, tiba-tiba aku ingat. Guru bilang kalau sudah bangun, kau harus menemuinya, kata biksu itu, menyelamatkannya dari kekacauan ini. Tuan ingin bertemu denganku, kalian berdua tunggu di sini, kata King King kepada kedua wanita itu. Setelah mengatakan ini, King Feng melepaskan diri dari keruwetan yang diciptakan kedua wanita itu. Ia berjalan bersama biksu itu ke bagian terjauh biara. Mereka akhirnya berdiri di depan ruangan kuno yang tampak minimalis, dilapisi batu bata dan ubin hijau dan biru. Ruangan itu sangat sederhana dan tanpa hiasan. Biksu itu membuka pintu, lalu masuk bersama King Feng.
Ruangan itu sangat sederhana, bahkan tidak ada tempat tidur, hanya sebuah zafo, meja, dan tempat pembakaran dupa. Saat itu, Dao Zhanglu sedang duduk di zafo. Ia mendengar langkah kaki mendekat dan membuka matanya. King Feng, kamu sudah bangun. Bagaimana pemulihan lukamu? Tanya Dao Zhanglu. Terima kasih, Master Kuil, atas obatnya. Saya merasa sepertiga energi saya sudah pulih. Setelah beberapa hari, saya seharusnya bisa pulih sepenuhnya. King Feng tersenyum sambil mengucapkan terima kasih kepada Dao Zhanglu. Mata Dao Zhanglu tampak terkejut. Seandainya dia tahu, jika orang lain yang terluka parah seperti yang dialami King Feng, mereka tidak akan pulih bahkan setelah beberapa bulan. Tuan, adakah yang bisa saya bantu selama kunjungan ini? Tanya King Feng tanpa tahu apa-apa. Tatapan Dao Zhanglu tampak serius. King Feng, Istana Raja Hantu itu adalah pasukan seniman bela diri kuno. Kekuatannya sangat kuat. Kau sekarang hanyalah seorang raja biasa. Ketika kau kembali ke kota Laut Timur, mereka akan mengirim para seniman bela diri kuno tingkat tinggi untuk membunuhmu. Mendengar pesan Dao Zhanglu, King Feng terdiam. Ia tahu apa yang dikatakan Dao Zhanglu adalah kebenaran. Tidak peduli seberapa baik dirimu, selalu ada seseorang di luar sana yang lebih baik darimu. Meskipun King Feng adalah Raja Serigala, dan ia berdiri di puncak dibandingkan orang biasa, ia tidak sombong. Ada seni bela diri kuno lain di luar sana, dan orang lain yang lebih kuat darimu. Tanpa menyebutkan aspek lainnya, Black Impermanence saja dengan satu pukulan bisa menghasilkan kekuatan 5.000 kg, cukup untuk mengalahkan King Feng. King Feng tahu bahwa jika ia ingin mengalahkan ketidakkekalan hitam dan menghancurkan Istana Raja Hantu, ia harus berlatih seni bela diri kuno. Ini bukan sesuatu yang bisa ia lakukan, yang membuatnya sedikit tertekan. Seolah-olah dia bisa melihat kesuraman King Feng, Dao Zhanglu berkata, King Feng, apakah kamu kesal karena kamu tidak tahu seni bela diri kuno? Ya, Master Kuil, para pendekar bela diri kuno itu semuanya sangat kuat. Kalau kau tidak menguasai ilmu bela diri kuno, kau bahkan bukan lawan yang sepadan. King Feng mengangguk, mengakui bahwa ia tidak cukup kuat untuk menjadi lawan pendekar bela diri kuno manapun. King Feng, aku memanggilmu hari ini untuk memberimu buku seni bela diri kuno ini, kata Dao Zhanglu yang membuat semua orang terkejut. Berikan saya buku tentang seni bela diri kuno. King Feng membeku sesaat, matanya dipenuhi keterkejutan. Yang perlu Anda ketahui, seni bela diri kuno adalah salah satu pilar fondasi sekte seni bela diri manapun. Biasanya, seni bela diri ini tidak dibagikan atau diwariskan, melainkan ditangani secara rahasia. Karena bukan murid Gunung Wudang, King Feng bertanya-tanya mengapa biksu tua itu ingin mewariskan ilmunya. King Feng, aku akan mewariskan seni bela diri kuno kepadamu dengan satu syarat, itu tidak diberikan kepadamu secara cuma-cuma. Tolong beritahu saya, Master Kuil, apa syaratnya? Sang Patriark Wudang, juga guruku sendiri, terjebak di alam terlarang pegunungan Kunlun, tak bisa keluar. Alam terlarang itu masih punya waktu 5 bulan lagi sebelum dibuka kembali. Aku berharap kau bisa pergi dan menyelamatkannya saat kau tiba di alam terlarang, kata Dao Zhanglu. Alam terlarang di pegunungan Kunlun. Alis King Feng berkedut, alam terlarang itu tampak seperti tempat yang tidak biasa. Segala sesuatu cenderung mengarah ke sana. Ayah King Feng hilang di alam terlarang, dan kini bahkan kepala suku Gunung Wudang pun hilang di sana. King Feng sempat bingung sebelum akhirnya bertanya-tanya mengapa kekuatan Gunung Wudang menurun, padahal mereka adalah salah satu pilar seni bela diri kuno. Kini, karena leluhur mereka terluka, kekuatan mereka pun menurun. Tuan Kuil, aku berjanji padamu, setelah 5 bulan, saat aku memasuki wilayah terlarang dan bertemu dengan kepala keluarga Wudang, aku akan menyelamatkannya dari sana, kata King Feng. Dao Zhanglu mengangguk lega. Ia berbalik dan berjalan menuju sudut, lalu mengeluarkan sebuah kotak kayu. Kotak kayu itu terbuat dari kayu cendana ungu, panjangnya sekitar setengah meter. Di kotak itu sendiri terukir berbagai macam pola yang rumit. Itu adalah barang antik. Dao Zhanglu dengan hati-hati membuka kotak kayu itu. Di dalamnya terdapat sebuah buku. Buku itu berwarna hitam dengan halaman kuning tua, sepertinya sudah puluhan tahun lalu. Ini, buku seni bela diri kuno ini untukmu. Dao Zhanglu tersenyum tipis, lalu menyerahkan buku itu ke tangan King Feng. King Feng melihat halaman-halaman tua di buku hitam ini. Secara detail, ia melihat di sampulnya, tertulis huruf-huruf besar. Teknik Kaisar Bela Diri Sejati. Ketika ia membuka buku itu, hanya ada 3 halaman, tidak ada yang tersisa setelahnya. Apa? Kenapa cuma 3 halaman? Ekspresi terkejut terpancar di wajah King Feng. Ia tahu bahwa karena Dao Zhanglu lah yang mencarinya dan memberinya kitab seni bela diri kuno itu, kitab itu pasti bukan palsu. King Feng melihat halaman pertama.
Di sana dijelaskan secara rinci praktik-praktik seni bela diri di tingkat surga bawah. Berbagai tahapannya meliputi tahap awal penguatan kulit, tahap tengah penguatan otot, tahap akhir penguatan tendon, dan tahap puncak penguatan tulang. Setiap tahapan memungkinkan seseorang untuk mencapai kekuatan 1000 kg. Halaman kedua memperkenalkan tingkat surga tinggi dalam praktik seni bela diri. Tahap awal adalah untuk menyempurnakan organ dalam, tahap tengah adalah untuk menyempurnakan sistem meridian, tahap akhir adalah untuk menyempurnakan titik akupuntur, tahap puncak adalah untuk menyempurnakan jiwa dan raga. Melatih tendon, tulang, dan otot eksternal dianggap berada di level paskanatal. Melatih chi internal dianggap berada di level surga tinggi. Halaman ketiga menjelaskan praktik seni bela diri tingkat Grandmaster. Tahapannya adalah, tahap awal, terbang tinggi menembus langit. Tahap tengah, melukai dengan apapun yang ada, bahkan dengan sehelai daun. Tahap akhir, membuka dan memperluas wilayah kekuasaan. Dan tahap puncak, membunuh tanpa terlihat, memenggal kepala dalam jarak 100 meter. Adapun yang setelah halaman ketiga, tidak ada yang tersisa, halaman-halamannya telah dirobek. Hanya dengan mempertimbangkan isi ketiga halaman ini, selama Anda berhasil dalam latihan tersebut, itu sudah cukup bagi Anda untuk menjadi Grandmaster seni bela diri kuno, dan menciptakan aliran dan gaya Anda sendiri, yang memungkinkan Anda memengaruhi dunia. King Feng cerdas, hanya dengan membaca judulnya. Teknik Kaisar Bela Diri Sejati, ia tahu ini bukan teknik umum. Kalau dipikir-pikir, untuk menjadi dan disebut Kaisar, berapa banyak teknik seperti itu yang kita miliki dalam sejarah. King Feng memiliki pengetahuan tentang Taoisme. Konon, Kaisar Bela Diri Sejati adalah putra Pangu, reinkarnasi dari Guru Dao De Tianzun, Tuan Tua tertinggi, guru leluhur pendiri Dao, dan salah satu dari 4 orang suci utara. Seni bela diri kuno ini tidak mudah, katanya terus terang kepada King Feng. Buku ini memiliki sejarah yang panjang. Bab 619. Jenius Budidaya King Feng Li. TL, kenapa aku tidak terkejut kalau dia juga jenius dalam hal ini? King Feng, selama beberapa hari ke depan kau harus tinggal di Gunung Udang dan berlatih teknik bela diri kuno. Setelah beberapa hari, kau bisa kembali ke kota Laut Timur setelah lukamu sembuh, kata Dao Zhanglu kepada King Feng Li. Terima kasih, Master Kuil, maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan beberapa hari terakhir ini, ujar Li Qingshan dengan rasa syukur yang mendalam. Mengingat Suelin dan Ruyan Liu masih di dalam ruangan, Lili tahu ia tidak bisa kembali sekarang. Setiap kali kedua wanita itu melihatnya, mereka akan bertarung sengit, yang pasti akan menghambat latihannya. Biksu, ketika kau kembali, tolong beritahu Suelin dan Ruyan bahwa aku akan berada di sini, beristirahat selama beberapa hari. Aku tidak akan bertemu mereka untuk sementara waktu, kata King Feng Li kepada Xuan Jilu. Xuan Jilu membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi terhenti ketika melihat ketegasan di mata Li Qingshan. Ia tak punya pilihan selain mengirim pesan kepada kedua wanita itu. Membayangkan bertemu Suelin dan Ruyan Liu membuatnya pusing. Master Kuil, bolehkah saya mulai berlatih teknik bela diri kuno? Tanya King Feng Li. Tentu saja, tapi teknik bela diri ini sangat sulit, kau harus mempersiapkan diri, kata Dao Zhanglu. Dengan izin Dao Changlu, King Feng Li mengambil tikar lain, duduk bersila di tanah, mulai membaca halaman pertama isi latihan tingkat surga bawah. Tingkat pertama dari tingkat surga bawah adalah latihan kultivasi kulit. Sesuai namanya, ini adalah latihan untuk kulit. Kulit pada tubuh manusia adalah yang paling terpapar lingkungan luar. Kulit juga paling rentan terhadap cedera. Oleh karena itu, langkah pertama adalah melatih kulit hingga menjadi keras, seperti dinding besi. Lili mengikuti teknik pernapasan yang dijelaskan di level pertama dan mulai bernapas dengan pola-pola aneh. Teknik ini sangat berbeda dari pernapasan biasa. Teknik ini terasa agak istimewa. Ketika King Feng Li pertama kali memulai, seluruh tubuhnya terasa tidak nyaman karena dia menahan napas, seolah-olah ada yang mencubit hidungnya dan dia tenggelam di dalam air. Setiap tarikan napas diikuti dengan menahan napas selama 3 menit. Setelah beberapa saat berlatih, wajah dan tubuh Li King Feng memerah karena menahan napas. Dao Zhanglu duduk di atas tikar lain di tanah. Melihat wajah merah menyala Li, ia tertawa kecil, karena ia pernah mengalami hal yang sama saat berlatih teknik bela diri yang sama di masa mudanya. Dao Zhanglu memejamkan mata, memutuskan untuk tidak melihat Li King Feng berlatih. Karena ia tahu kesulitan ekstrim yang dihadapi seseorang di tahap awal prosesnya. Bagi orang biasa, seni bela diri kuno adalah wilayah yang benar-benar baru, mengharuskan mereka untuk memulai dari awal. Li King Feng mencoba berkali-kali, tetapi ia selalu gagal menahan napas selama lebih dari 3 menit. Latihan kulit tingkat pertama terasa mustahil. Meskipun Li King Feng gagal dalam semua usahanya, ia tidak patah semangat. Jika latihan bela diri kuno semudah itu, banyak orang pasti sudah menjadi ahli bela diri kuno sekarang. Latihan seni bela diri kuno membutuhkan bakat alami yang tinggi.
Tanpa bakat dan wawasan, seseorang tidak akan mampu menyelesaikan prosesnya, bahkan jika diberi kesempatan untuk berlatih. Apakah Lily King Feng berbakat? Tentu saja. Wawasannya. Ia juga. Tanpa bakat alami ini, ia tak akan menjadi Raja Serigala, melampaui miliaran manusia, dan mencapai puncak umat manusia. Tapi seni bela diri kuno adalah gunung lain yang ingin didakinya. Ia baru saja bersentuhan dengannya, jadi ia memulai dari nol. Ini adalah ranah yang sama sekali berbeda. Di ranah ini, ia hanyalah seorang yang lemah. Bagaikan mendaki gunung, ketidakkekalan hitam telah mencapai lereng gunung, tetapi Li Qingfeng masih berada di dasar. Pada tahap awal, gunung seni bela diri kuno ini akan jauh lebih sulit didaki daripada gunung biasa. King Feng Li memiliki kekuatan khusus, ia pandai dalam memperoleh wawasan. Ia mulai mengingat kembali, dengan sangat rinci, teknik-teknik latihannya sebelumnya, menelusuri kesalahan-kesalahan dan masalahnya. Ia tahu bahwa seni bela diri kuno berbeda dari seni bela diri biasa. Ia perlu meninggalkan ide dan konsep-konsepnya sebelumnya. Seseorang tidak akan menggunakan teknik yang sama untuk mengendarai mobil listrik maupun mobil berbahan bakar bensin. Konsepnya sama saja. Seni bela diri masa kini berfokus pada melatih kekuatan kulit, baik melalui pukulan karung pasir, tinju, del, untuk meningkatkan kekuatan kulit. Namun, seni bela diri kuno melatih kulit melalui penggunaan teknik pernapasan untuk menciptakan kekuatan khusus. Bernapas, bernapas, benar, saya harus menguasai metode pernapasan saya. Sebuah bola lampu menyala di kepala Lily. Matanya berbinar, merasa seolah telah menemukan sesuatu yang penting. Sudah menjadi rahasia umum bahwa manusia bernapas melalui hidung. Namun, bagaimana dengan hewan dan tumbuhan? Ikan bernapas melalui insang, sementara tumbuhan menyerap oksigen melalui akar, daun, batang, bunga, dan buahnya. Tumbuhan memiliki kemampuan bernapas melalui seluruh tubuhnya. Namun, manusia, spesies yang dianggap jauh lebih maju daripada tumbuhan, mungkinkah manusia juga bernapas melalui seluruh tubuhnya? Bagian tubuh mana yang bersentuhan dengan udara? Tentu saja kulit. Jika kulit setara dengan akar, daun, bunga, dan buah, lalu apakah ia juga bisa bernapas? Memikirkan hal ini, Lily mulai mengikuti teknik pernapasan dikurang dari lebih besar dari. Namun, kali ini ia mencoba bernapas melalui kulit, bukan melalui hidung. Kulit memiliki banyak pori-pori yang terhubung dengan tubuh. Di bawah mikroskop, kita dapat dengan jelas melihat pori-pori tersebut bergerak bebas, seolah-olah bulu-bulu halus yang berkibar, menghirup udara dengan cara yang unik. Lily mengikuti teknik pernapasan seni bela diri kuno, menggunakan kulitnya untuk bernapas. Ia terkejut, teknik itu berhasil. Oksigen telah masuk ke tubuhnya melalui kulitnya. King Feng Li menutup sepenuhnya lubang hidung dan mulutnya, hanya bernapas melalui kulitnya, dan dia benar-benar berhasil menahan napas selama 10 menit penuh. 10 menit. Angka yang mencengangkan. Karena ketika seseorang bernapas menggunakan hidungnya, mustahil untuk menahan napas selama 10 menit. Hanya ada 2 lubang hidung, dan kapasitas paru-paru untuk menyimpan oksigen terbatas. Namun, kulit berbeda. Kulit manusia sangat luas, sehingga menggunakannya untuk bernapas berarti menyimpan oksigen dalam jumlah besar. Tak hanya oksigen, energi juga dapat disimpan di dalam kulit. Secara lahiriah, latihan bela diri kuno Li bertujuan untuk menyempurnakan teknik pernapasan. Namun, sebenarnya tujuannya adalah untuk menyerap energi khusus di atmosfer. Energi-energi ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi pasti ada. Energi-energi khusus tertentu memasuki tubuhnya melalui teknik pernapasan, memanaskan kulitnya, dan mengeluarkan debu serta minyak tersembunyi yang menumpuk dari tubuhnya. Ini jauh lebih baik daripada mandi air panas, spa, atau pijat apapun yang pernah ia rasakan. Seiring dengan keluarnya kotoran, kulit Lily menjadi kemerahan, montok, dan memancarkan cahaya putih. Kulitnya telah jauh lebih kuat dan tahan terhadap cedera. Bersamaan dengan bertambahnya waktu bernapas melalui kulitnya, ia juga mengeluarkan kotoran hitam selain debu dan kotoran yang dikeluarkan dari kulitnya. Kotoran hitam ini bukanlah debu, melainkan sel kulit mati dan kotoran dari lapisan kulit yang lebih dalam. Mandi air panas atau pancuran air panas tidak dapat membersihkannya. Satu-satunya cara untuk menghilangkannya adalah melalui teknik pernapasan kulit. Karena disimpan dalam tubuh terlalu lama, sel kulit mati dan kotoran ini keluar berminyak dan hitam, serta mengeluarkan bau busuk selama proses sekresi. Dao Changlu membuka matanya setelah mencium aroma udara yang menyengat. Ketika ia melihat kotoran dan sel-sel kulit mati yang dikeluarkan oleh kulit Li Qingfeng, wajahnya berubah drastis, matanya dipenuhi rasa kagum. Jenius kultivasi, Li Qingfeng secara mengejutkan adalah seorang jenius dalam berlatih. Dalam waktu singkat, ia telah menguasai teknik bernapas melalui kulit. Bab 620. Cedera pulih. King Feng,
Apakah kau menguasai teknik pernapasan kulit? Tanya Dao Zhanglu dengan alis terangkat dan ekspresi terkejut. Suaranya bergetar, agak bersemangat. Tubuhnya juga gemetar, menandakan ia belum bisa tenang. King Feng Li mengangguk dan berkata, ya, saya telah menguasai pernapasan kulit. Petik 2. Jenius, King Feng, kau benar-benar jenius yang berlatih jika aku pernah melihatnya. Kau bahkan lebih baik dariku, puji Dao Zhanglu, wajahnya penuh kekaguman. Ketika pertama kali berlatih seni bela diri kuno, ia membutuhkan waktu tidak kurang dari sebulan penuh untuk menguasai teknik pernapasan kulit. Sungguh luar biasa bahwa Lily dapat menguasai teknik ini dalam sehari. Sebelumnya, peringkat tertinggi Dao Zhanglu hanyalah puncak tingkat surga tinggi. Setelah cederanya, kemampuannya menurun ke tahap akhir surga bawah. Tujuan terbesar Dao Zhanglu dalam hidup adalah menjadi seorang Grandmaster bela diri, menjadi seperti gurunya. Sejauh ini, ia telah gagal dalam usahanya. Melalui Lily, Dao Zhanglu melihat mimpinya menjadi seorang Grandmaster bela diri kembali terwujud. Ia juga melihat harapan untuk membawa kembali gurunya dari wilayah terlarang. Ketika pertama kali melatih Li Qingfeng, Dao Zhanglu hanya menganggapnya sebagai ide percobaan. Lagi pula, Li Qingfeng adalah Raja Serigala, seharusnya ia memiliki kualitas yang sempurna. Yang benar-benar mengejutkan Dao Zhanglu adalah fakta bahwa King Feng Li tidak hanya memiliki kualitas luar biasa, ia bahkan melampaui manusia biasa, bahkan menguasai teknik pernapasan kulit hanya dalam sehari. Dao Zhanglu belum pernah melihat orang sejenius King Feng Li seumur hidupnya. Master Kuil, teknik pernapasan ini sungguh luar biasa. Aku merasa luka-luka di tubuhku telah sembuh, kata King Feng Li sambil tersenyum. Kali ini, Li Qingfeng terluka parah. Ia telah menyembuhkan sepertiga lukanya malam sebelumnya setelah meminum obat sup. Awalnya, ia membutuhkan beberapa hari lagi untuk pemulihan. Hebatnya, teknik pernapasan kulit memiliki kekuatan penyembuhan. Luka-lukanya tidak hanya pulih, tetapi semua bekas luka di kulitnya juga telah hilang. Selain itu, kulit Lili benar-benar bersih dari kotoran. Kulitnya halus dan lembut, seperti bayi yang baru lahir, tanpa cacat sedikit pun. King Feng, coba lemparkan pukulan, mari kita lihat kekuatanmu, tanya Dao Zhanglu. Lili mengangguk dan meninju ke udara. Dengan suara dentuman keras, pukulannya langsung menciptakan dua ledakan keras, menciptakan dua lingkaran di udara. Satu ledakan keras dan lubang udara setara dengan 1000 kek, dua ledakan keras kemudian setara dengan 2000 kek kekuatan. Setelah menguasai pernapasan kulit, kekuatan King Feng Li meningkat 1000 kek, mencapai 2000. King Feng, selamat. Kau sekarang adalah seorang master seni bela diri kuno. Kau telah mencapai tahap awal alam surga bawah. Dao Zhanglu berkata dengan ekspresi selamat. Jadi, inilah kekuatan seni bela diri kuno, begitu dahsyat. Hati Li Qingfeng dipenuhi kegembiraan. Lili merasakan energi yang kuat di tubuhnya dan juga ketangguhan kulitnya. Senjata biasa tidak akan mampu menggores kulitnya. Master Kuil, lukaku sudah sembuh, bolehkah aku kembali ke kota es? Tanya Li Qingfeng. Ia sudah beberapa hari meninggalkan kota es, ia merindukan tempat itu, dan sudah menganggap kota itu sebagai rumahnya. Tentu saja, tetapi setelah kau kembali ke kotamu, kau harus terus berlatih seni bela diri kuno. Tingkat pertama relatif mudah. Akan semakin sulit. Dao Zhanglu dengan hati-hati memberitahu King Feng Li, juga menjelaskan detail dan peringatan untuk latihan selanjutnya. Lili mengangguk. Ia menyadari bahwa ia telah menguasai tingkat pertama pernapasan kulit melalui wawasannya. Ia mengambil inspirasi dari fisiologi tumbuhan, yang membawanya pada keberhasilan penguasaan pernapasan kulit. Meskipun latihan seni bela diri kuno akan semakin sulit, hati Lili dipenuhi keyakinan. Ia tahu bahwa ia memiliki bakat dan wawasan yang luar biasa. TL, saya pikir yang Anda maksud adalah baju zirah plot. Ia akan berhasil menguasai latihan-latihan tersebut, apapun kesulitannya. Dao Zhanglu menyerahkan buku itu kepada Li Qingfeng saat ia keluar ruangan, memastikan Li Qingfeng selalu menyimpannya di dekat Li Qingfeng. Dengan begitu, ia dapat membaca buku itu kapanpun ia mengalami kesulitan saat berlatih. Merasa puas, King Feng Li meninggalkan kamar Dao Zhanglu dan kembali ke tempat peristirahatannya. Begitu King Feng Li memasuki ruangan, Suelin, Ruyan Liu, Zi Miao, Alice dan anggota geng lainnya semua menatapnya, semuanya tampak terkejut. Ada bunga di wajahku. Kenapa kalian semua menatapku? Tanya Li Qingfeng dengan nada penuh tanya. Menjadi pusat perhatian, ia merasa tidak nyaman. Semua orang mengangguk, berbicara pada saat yang sama, wajahmu memang berbunga-bunga. Alice adalah orang pertama yang melompat, berlari ke arah Lili, mencubit pipinya, dan berteriak, "Bos, obat apa yang kau minum? Kenapa kulitmu begitu halus, begitu kenyal, lebih baik daripada kulitku? Sayang, kamu ke salon kecantikan."
Kulitmu sempurna. Sueli mengedipkan bulu matanya, suaranya dipenuhi kekaguman. Suelin juga memiliki kulit yang luar biasa, putih dan lembut, tetapi karena ia tidak tidur semalam, kulitnya tampak agak kusam, kantung matanya kini terlihat jelas. Melihat kulit Li Qingfeng yang luar biasa, ia tentu saja merasa iri. Itu karena aku tampan, kata King Feng Li dengan nada narsis. Orang-orang ini tidak tahu alasan dibalik transformasi kulitnya, tetapi tentu saja, Lily mengetahui setiap detailnya. Ia telah berlatih teknik pernapasan kulit tingkat pertama. Ini adalah teknik tingkat tinggi dalam seni bela diri kuno. Teknik ini berhasil mengeluarkan semua sel kulit mati, jerawat, komedo, dan kotoran lainnya dari kulitnya. Teknik ini juga melembutkan kulitnya, menjadikannya sehalus kristal dan kenyal. Tentu saja, Dao Zhanglu telah menginstruksikan Li Qingshan untuk tetap bungkam tentang latihan bela diri kunonya kepada yang lain, termasuk Suelin. Teknik kuno itu adalah rahasia sekte. Jika bukan karena menyelamatkan gurunya, ia tidak akan mewariskan latihan itu kepada Li Qingshan. Bos, kau sudah pulih? Tanya Alice, terkejut melihat kemerahan di wajah King Feng Li. Alice tahu betul detail luka-luka yang dialami Li Qingshan sehari sebelumnya. Ia tidak mungkin sembuh dalam waktu setidaknya beberapa hari. Namun, kini ia pulih hanya dalam 1 hari. Tentu saja, Alice takjub dengan pemulihannya yang begitu cepat. King Feng Li mengangguk dan berkata, "Lukaku sudah sembuh, kita bisa kembali ke kota es hari ini." Mendengar ini, seluruh geng menjadi heboh. Mereka tidak terbiasa dengan kehidupan di kuil karena banyaknya aturan. Jika mereka kembali ke kota es, mereka bebas melakukan apa saja, bahkan mungkin mabuk berat. Li Qingshan selesai mengemasi barang-barang kecilnya. Ternyata, itu hanyalah bilah meteorit yang ia peroleh dari Raja Neraka. Pedang ini adalah senjata yang sangat kuat. Li Qingshan memutuskan untuk menyimpannya sementara, karena belati pengambil kehidupannya telah direbut oleh Raja Neraka. Li Li, Li Sue, Li Uruyan, dan anggota kelompok lainnya meninggalkan Gunung Udang. Sebelum berangkat, Lu Daozang membawa biksu dan Xuan Miao untuk mengantar mereka secara langsung. Biksu awalnya seharusnya pergi ke kota es, tetapi Lili meminta dia untuk tinggal di Gunung Udang untuk merawat luka Daozang Lu. Xuan Miao terlalu muda, dan biksu adalah kandidat terbaik untuk pekerjaan itu. King Feng Li memimpin rombongan orang itu ke dalam mobil, dan melaju dengan penuh kemenangan menuju kota es. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.